Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Nurmala dengan akhiran NIM 0065. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. Sebelum memahami lebih dalam tentang teori ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi teori belajar sibernetik. Apa sih teori belajar sibernetik itu? Nah, teori belajar sibernetik merupakan teori pembelajaran yang relatif baru dalam konteks pembahasan teori-teori belajar yang sudah ada sebelumnya. Nah, menurut teori belajar sibernetik, aspek yang paling penting adalah sistem informasi yang menjadi fokus utama dalam pembelajarannya. Yang mana sistem informasi tersebut akan menentukan bagaimana proses pembelajaran tersebut akan terjadi. Oleh karena itu, teori ini mengasumsikan bahwa tidak ada suatu metode yang sempurna dalam berbagai situasi karena pendekatan pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik sistem informasi yang dipelajari. Nah, adapun hakikat dari manajemen pembelajaran menurut teori belajar sibernetik adalah upaya guru untuk mendukung siswa mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dengan menggunakan unsur-unsur kognisi siswa, terutama pikiran, untuk memahami rangsangan dari luar melalui proses pengolahan informasi. Menurut teori sibernetik, cara belajar itu sangat dipengaruhi oleh sistem informasi. Nah, dari sistem informasi tersebut dapat dibedakan berdasarkan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, dan proses terjadinya lupa. Adapun dari tadi itu dijelaskan melalui 3 komponen utama. Yang pertama adalah sensory memory atau sensory register. Nah, sensory memory atau sensory register itu adalah tahap awal proses ingatan manusia di mana informasi seperti suara, aroma, suhu, dan warna itu dapat diterima oleh lingkungan dan diproses oleh indera manusia. Setelah informasi memasuki memori sensorik, otak akan mulai memprosesnya dan akan memberi makna. Lalu yang kedua adalah short-term memory atau STM. STM itu adalah komponen kedua dari sistem ingatan manusia dan bertanggung jawab untuk menyimpan informasi manusia secara sementara saja. Salah satu cara agar menjaga ingatan dari STM tersebut adalah sering-sering melakukan pengulangan informasi. Lalu yang ketiga adalah long-term memory. Long-term memory atau LTM ini adalah bagian ketiga dari ingatan manusia, dan LTM ini bertanggung jawab untuk menyimpan informasi manusia dalam jangka yang cukup lama, Informasi yang disimpan di sini itu tidak akan pernah hilang atau terhapus secara otomatis. Akar penyebab kelupaan pada tahap ini itu seringkali adalah kesulitan atau ketidakmampuan mengingat informasi yang dibutuhkan. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan belajar menurut aliran sibernetik. Tujuan belajar menurut aliran sibernetik itu dibagi menjadi 6. Nah, yang pertama itu adalah memahami sistem kompleks. Maksudnya di sini adalah si teori sibernetik itu memahami prinsip-prinsip dasar sistem yang kompleks. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana unsur-unsur dalam suatu sistem saling berinteraksi dan bagaimana pola-pola perilaku muncul dari interaksi tersebut. Lalu tujuan yang kedua adalah menerapkan prinsip-prinsip sibernetik dalam berbagai konteks. Maksudnya di sini adalah konsep sibernetik dalam konteks-konteks yang berbeda seperti fisika, biologi, teknologi, dan ilmu sosial itu memungkinkan siswa memahami bagaimana prinsip-prinsip yang serupa dapat diterapkan dalam berbagai bidang studi.
Lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga itu adalah menggunakan model sibernetik untuk analisis dan prediksi. Nah, maksudnya di sini pembelajaran teori sibernetik itu bertujuan untuk memberikan keterampilan analisis kepada siswa dalam menggunakan model sibernetik untuk menganalisis sistem yang kompleks. Ini itu mencakup seperti kemampuan untuk memprediksi perilaku sistem di masa depan berdasarkan pemahaman tentang interaksi antara elemen-elemen sistem. Seperti itu. Lalu tujuan yang keempat adalah merancang dan mengelola sistem yang efisien. Maksudnya di sini adalah tujuannya adalah memberikan siswa keterampilan dalam merancang dan mengelola sistem secara efisien. Ini itu melibatkan pemahaman tentang bagaimana merancang sistem kontrol, mengidentifikasi masalah dalam sistem yang ada, dan merancang solusi yang efektif. Lalu tujuan yang kelima adalah mengembangkan kreativitas dan inovasi. Pembelajaran teori sibernetik itu juga bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa dalam merancang solusi untuk masalah kompleks. Ini melibatkan kemampuan untuk berpikir secara holistik dan melihat hubungan antara berbagai elemen dalam suatu sistem. Lalu tujuan yang terakhir, mendukung pembelajaran seumur hidup. Maksudnya di sini adalah sibernetik itu memberikan siswa keterampilan yang dapat mereka gunakan dalam sepanjang hidupnya. Hal ini itu mencakup kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. Nah, dari keenam tadi itu kita dapat simpulkan bahwa tujuan pembelajaran menurut teori sibernetik adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima informasi dan mencapai pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip dasar dari sistem yang kompleks, serta mengembangkan keterampilan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai konteks dan situasi. Begitu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Perlu kita ketahui, setiap teori itu pasti memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Nah, adapun kelebihan dari teori sibernetik ini ada banyak. Yang pertama adalah menekankan pada proses berpikir yang menjadi lebih dominan. Lalu yang kedua adalah penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Lalu yang ketiga adalah kemampuan belajar dapat disajikan secara lebih lengkap. Yang keempat, semua kegiatan belajar diarahkan menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang kelima, transfer pembelajaran ke kehidupan nyata itu terjadi. Lalu keenam, itu pengendalian pembelajaran memungkinkan penyesuaian dengan ritme individu masing-masing. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, kelebihan yang ketujuh adalah umpan balik informatif memberikan petunjuk yang jelas tentang pencapaian kinerja dibandingkan dengan standar yang diharapkan. Nah, setelah membahas tentang kelebihan dari teori sibernetik, maka selanjutnya ada kekurangan dari teori sibernetik tersebut. Kekurangan dari teori sibernetik itu adalah teori sibernetik itu terlalu fokus pada sistem informasi saja. Nah, teori sibernetik ini terlalu berfokus pada sistem informasi yang dipelajari daripada proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, teori ini itu menganggap manusia sebagai pengolah informasi, pencipta, dan pemikir. Namun, teori ini juga sering dikritik karena tidak membahas langsung proses pembelajaran sehingga sulit untuk diterapkan. Fokus yang terlalu besar pada pengolahan informasi dan perbandingannya dengan komputer itu dapat mengabaikan beberapa aspek penting dari pengalaman belajar. Yang pertama adalah motivasi, emosi, dan interaksi sosial. Nah, kesulitan dalam menerapkan teori inilah itu disebabkan karena mekanisme pengetahuan dan pemahaman belum dipahami dengan baik. Sekian,
kelebihan dan kekurangan dari teori belajar sibernetik. Lalu poin yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip menurut aliran teori sibernetik. Nah, prinsip-prinsip aliran sibernetik itu dibagi menjadi tujuh. Yang pertama adalah pemahaman sistem. Pemahaman sistem itu melihat pembelajaran sebagai sebuah sistem di mana informasi, proses penerimaan, penyimpanan, dan pengolahan informasi itu saling terkait dan berinteraksi. Lalu prinsip yang kedua adalah adanya umpan balik atau feedback. Konsep umpan balik ini itu sangat penting dalam sibernetik. Siswa dapat menerima umpan balik dari lingkungannya, baik itu dari guru, rekan sekelas, atau dari hasil tugas yang mereka kerjakan. Umpan balik ini membantu mereka memahami kesalahan dan memperbaiki kinerja mereka. Lalu prinsip yang ketiga adalah regulasi atau regulation. Sibernetika itu menyoroti signifikasi regulasi atau pengaturan diri dalam pembelajaran. Siswa di dalam teori sibernetik itu diharapkan mampu mengendalikan dan mengatur proses pembelajaran mereka sendiri serta melakukan perbaikan diri berdasarkan umpan balik yang mereka terima. Lalu prinsip yang keempat itu ada pengaturan atau kontrol. Siswa itu diajak, maksud dari pengaturan ini, siswa itu diajak untuk menjadi kontrol terhadap proses belajar mereka sendiri. Mereka itu diajarkan untuk mengatur seberapa cepat atau lambat mereka menyerap informasi, bagaimana mereka memprosesnya, dan bagaimana mereka mengukur keberhasilan mereka. Lalu prinsip yang kelima adalah komunikasi. Dalam teori sibernetik itu penting untuk diadakannya komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi yang efektif antara guru dan siswa serta antar teman sekelas dan lingkungannya merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam memperoleh keberhasilan proses pembelajaran. Lalu prinsip yang keenam adalah adaptasi. Prinsip sibernetik juga menekankan adaptasi dalam pembelajarannya. Siswa ini diajarkan untuk mengadaptasi strategi belajar mereka sesuai dengan tuntunan lingkungan pembelajaran dan kebutuhan individu mereka sendiri. Lalu prinsip yang terakhir, yang ketujuh, itu adalah kompleksitas. Nah, di sini sibernetik itu mengakui bahwa proses pembelajaran adalah proses yang kompleks. Siswa itu diajak untuk memahami bahwa banyak faktor yang saling berinteraksi memengaruhi hasil belajar mereka. Nah, dan karena itu mereka itu harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sistem ini. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi, pendekatan pembelajaran sibernetik itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, fleksibel, serta memberi kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam pembelajarannya. Begitu. Jadi seperti itu prinsip-prinsip belajar sibernetik. Lalu poin selanjutnya adalah aplikasi teori belajar sibernetik dalam proses belajar mengajar. Aplikasi teori belajar sibernetik ini ada 6. Yang pertama adalah guru harus menetapkan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua guru menyusun materi pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah menganalisis sistem informasi yang terkandung dalam informasi dalam materi tersebut. Lalu yang keempat adalah memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan sistem informasi. Lalu yang kelima adalah mengatur materi pembelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah menyajikan materi dan membimbing peserta didik dalam belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pembelajaran. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran sibernetik menurut L. Newlanda. Nah, L. Newlanda ini adalah salah satu
tokoh ahli dalam teori sibernetik. Menurut Landa, teori belajar sibernetik itu dibagi menjadi dua jenis proses berpikir. Yang pertama adalah proses algoritmik, dan yang kedua adalah heuristik. Nah, proses berpikir algoritmik ini adalah proses belajar yang sistematis, tahap bertahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contohnya itu seperti kegiatan menelpon dan mengoperasikan mesin mobil. Lalu proses berpikir yang kedua menurut Landa itu adalah proses berpikir heuristik. Proses ini adalah proses yang mengajarkan tentang cara berpikir yang divergen menuju kepada beberapa target sekaligus, memahami konsep yang memiliki makna ganda dan dapat ditafsirkan secara beragam. Nah, seringkali dalam proses berpikir heuristik ini biasanya ditemukan saat menggunakan cara-cara untuk memecahkan masalah menggunakan problem solving. Seperti itu contohnya. Lalu pembelajaran sibernetik menurut Paz dan Scott. Nah, Paz dan Scott ini juga salah satu tokoh dari teori sibernetik. Nah, menurut Paz dan Scott, teori belajar sibernetik itu terdapat dua jenis proses berpikir. Yang pertama adalah tipe Wallis atau menyeluruh, dan tipe yang kedua adalah tipe serialis. Tipe Wallis menyeluruh ini adalah proses berpikir yang cenderung melihat gambaran keseluruhan suatu sistem informasi secara langsung tanpa perlu memecahnya menjadi beberapa bagian dahulu. Pemikiran menyeluruh Wallis ini cenderung memulai dengan konsep umum sebelum bergerak ke yang lebih spesifik. Sedangkan peserta tipe serial itu cenderung berpikir secara berurutan seperti algoritmik tadi. Nah, contoh-contoh dari tipe Wallis ini adalah melihat sebuah lukisan, bukan pada detail-detail individual dulu, melainkan fokusnya pada gambaran keseluruhan dari karya seni tersebut. Begitu contoh dari Wallis. Lalu yang kedua adalah tipe serialis. Nah, tipe serialis ini cenderung berpikir secara algoritmik, yaitu berurutan seperti itu. Jadi ada kesamaan antara tipe serialis dengan tipe algoritmik yang dijabarkan oleh Landa tadi. Nah, sekian dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah, pengucapan yang salah, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.